Baik, kita mulai dari ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna, dan kami turunkan, alaika, kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kitaba, kitab Al-Qur'an, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, bagi segala sesuatunya, wahudan, dan dia sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, wabusyra, dan sebagai berita gembira, kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Kita melihat di sini Al-Quran, Allah nyatakan untuk beberapa faedah. Wa nazzalna, dan kami turunkan, alaika, kepada kamu, Alkitab, kitab Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, bagi segala sesuatunya. Jadi tidak ada yang tidak dijelaskan, tidak ada yang tidak dijelaskan, semuanya dijelaskan. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Tentu ini maknanya menguatkan yang sebelumnya. Segala sesuatu dijelaskan, tidak ada yang tidak dijelaskan, tentunya sebagai petunjuk. Kira-kira Al-Quran sebagai petunjuk dalam logika yang sangat gampang, itu harus bahasa lugas atau bahasa sandi-sandi? Harus bahasa lugas, tidak mungkin pedoman, petunjuk kok bahasa sandi-sandi, tidak mungkin. Harus bahasa lugas, sehingga Al-Quran adalah kitab yang redaksi ayat-ayatnya sangat gamblang, karena dia sebagai petunjuk. Ketika dijumpai kalimat-kalimat yang mutasyabihat, atau di dalam bahasa kita yang ambigu, maka yang mutasyabihat harus dibawa kepada yang lugas, harus dibawa kepada yang muhkamat. Dan berpikir yang sederhana sampai kepada kebenaran, berarti tidak mungkin yang lugas sehingga dikatakan keseluruhannya lugas redaksinya kok dibawa kepada yang mutasyabihat. Nggak mungkin. Yang mutasyabihat dibawa kepada makna yang lugas. Loh, apa maknanya? Lihat ayat-ayat yang lain yang menjelaskan, nanti ketemu. Jadi yang mutasyabihat menjadi muhkamat, menjadi lugas, menjadi gamblang. Tetapi ada sebagian orang yang melarikan yang lugas justru dibawa kepada yang mutasyabihat. Maka cara kita berpikir yang sederhana bisa mempertanyakan, loh, petunjuk, pedoman kok bahasanya sandi-sandi? Kan tidak mungkin, harus lugas. Kemudian warahmatan, dan sebagai rahmat. Rahmat disebutkan setelah huda. Artinya apa? Rahmat disebutkan setelah huda. Artinya apa? Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, yang memang keberadaannya sebagai pedoman, dan nyata-nyata kita menjadikannya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, maka yang terjadi adalah rahmat, kedamaian di muka bumi. Demikian juga di akhiratnya akan mendapatkan sebagaimana yang telah kita perbuat di dunianya.
puncaknya rahmat adalah surga. Setinggi-tingginya rahmat adalah surga. Maka disebutkan hudan selalu dengan hudan warahmah, hudan warahmah, sebagaimana disebutkan maghfirah warahmah, maghfirah warahmah. Kadang-kadang maghfiratun warizkun karim. Nah, rizkun karim adalah surga, makna daripada rahmat. Yang disebutkan maghfirahnya dulu karena penting untuk mendapatkan ampunan baru mendapatkan rahmat. Perlu berjalan di atas petunjuk dulu baru mendapatkan rahmat. Ketika di dunia kedamaian, karena semuanya berjalan sesuai dengan rel yang sesungguhnya, aturan yang semestinya, maka kedamaian yang ada. Nanti puncak rahmatnya adalah di akhirat. Wa busyra lil muslimin, dan Al-Quran sebagai kabar gembira kepada kaum muslimin. Nanti dibuka tafsirnya ya. Busyra di sini maksudnya apa? Kabar gembira, bagaimana penjelasannya nanti kita buka. Paling enggak di sini kita sudah mendapatkan penjelasan tibyanan likulli syai', kemudian hudan, kemudian warahmah. Nah, kalau busyra kabar gembira, Al-Quran sebagai kabar gembira maksudnya bagaimana? Nanti kita buka tafsirnya. Wa yajibu ala jami'il ummati, dan wajib bagi seluruh umat. Wa yajibu, dan wajib ala jami'il ummati, atas seluruh umat, ittiba'uhu, mengikutinya, wa tahkimuhu, berhukum dengannya, ma sahha, berbarengan dengan apa yang sahih, minas sunnati, dari sunnah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna Allah, karena sesungguhnya Allah, ba'atha, mengutus, rasulahu, rasulnya, ila jami'ith tsaqalaini, kepada seluruh tsaqalain, jin dan manusia, kepada seluruh tsaqalain, jin dan manusia. Jadi ini yang harus diketahui, mengikuti Al-Quran, berhukum dengannya, berbarengan dengan apa yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mungkin Al-Quran saja meninggalkan hadis, tidak mungkin. Sehingga Al-Quran dan hadis kaedahnya bagaimana? Kalau kita menyebut Al-Quran, menyebut hadis, kaedahnya bagaimana? Kaedahnya adalah Al-Qur'anu wal hadithu idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini kaedahnya. Al-Quran dan hadis jika disebutkan berbarengan, artinya terpisah sendiri-sendiri. Al-Quran dan hadis disebutkan berbarengan, Al-Quran dan hadis disebutkan berbarengan, maka maksudnya terpisah sendiri-sendiri. Al-Quran itu kalamullah, hadis itu qaulun nabi wa fi'lihi wa takririhi, dari Allah, dari Rasul. Wa idza iftaraqa, kalau disebutkan terpisah sendiri-sendiri, mari kita kembali kepada Al-Quran, disebutkan sendiri saja, tidak berbarengan, disebutkan sendiri saja, mari kita kembali kepada Al-Quran, maka maknanya ijtama'a, maknanya bareng, hadis masuk di dalamnya. Demikian juga mari kita kembali kepada hadis, maka maknanya kan disebutkan secara sendirian hadis, maka maknanya ijtama'a, makna Al-Quran ada di dalamnya. Dihafalkan gampang, Al-Qur'anu wal hadithu idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa mungkin mari kita kembali kepada hadis enggak nengok Al-Quran? Tidak mungkin. Jadi mari kita kembali kepada hadis, makna Al-Quran ada di dalamnya.
Mari kita kembali kepada Al-Quran, makna hadis ada di dalamnya. Jadi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, maknanya berbarengan. Kalau disebutkan berbarengan, maknanya sendiri-sendiri. Yang selain Al-Quran dan hadis apa lagi? Yang selain Al-Quran dan hadis apa lagi? Al-Islamu wal imanu. Kalau disebutkan berbarengan, mari kita tingkatan Islam dan keimanan kita disebutkan berbarengan, maka maknanya terpisah. Islam itu ubudiyah dhahirah, iman ubudiyah batinah. Jadi kita meningkatkan yang zahir dan yang batin, dua-duanya kita tingkatkan. Tapi kalau kita menyebutkan sendiri-sendiri, kita sebutkan Islam saja, mari kita tingkatkan keislaman kita. Apa kita hanya meningkatkan yang sifatnya zahir saja, baca Quran, ke masjid, kemudian zakat, haji, umroh, masalah hati enggak perlu ditingkatkan? Oh enggak. Maka makna ubudiyah batinah, makna iman ada di dalamnya. Sama. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Apa berarti ubudiyah dhahirah tidak masuk? Masuk. Jadi kaidahnya apa? Al-Islamu wal imanu idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Apalagi yang sama dengan ini? Apalagi yang sama dengan ini? Apalagi yang sama dengan ini? Hah? Al-birru wat taqwa. Al-birru wat taqwa. Kalau disebutkan berbarengan, al-birru wat taqwa. Al-birru itu berbuat ketaatan. At-taqwa meninggalkan kemaksiatan. Jadi idza ijtama'a iftaraqa, artinya sendiri-sendiri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mari kita tolong menolong di dalam bir dan takwa. Tolong menolong di dalam menjalankan ketaatan dan tolong menolong di dalam meninggalkan maksiat. Kalau kemudian disebutkan al-bir sendirian, meningkatkan berbuat ketaatan, artinya apa? Berarti enggak perlu meninggalkan maksiat? Oh ya, tidak gitu. Makna takwa masuk di dalamnya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Apa hanya meninggalkan kemaksiatan saja, nggak perlu berbuat ketaatan? Ya nggak begitu. Jadi al-birru wat taqwa idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa istama'a. Sehingga kalau misal Al-Quran menyebutkan wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat, nggak ada tuh berapa kalinya. Ini orang nggak ngaji. Orang kalau ngaji paham. Wa aqimus shalah berapa kalinya? Ya lihat hadis. Soalnya nggak bisa berbicara tentang Al-Quran, hadisnya ditinggal. Sebagaimana berbicara tentang hadis, Al-Quran nggak ditengok, nggak bisa. Dua-duanya harus berjalan bareng. Maka di sini digarisbawahi, wa yajibu ala jami'il ummati, wajib bagi seluruh umat ittiba'uhu, mengikutinya, wa tahkimuhu, dan berhukum dengannya, ma'a. Apa artinya ma'a? Bersamaan, ya, ma'a. Ma sahha minas sunnah, apa yang sahih dari sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.